Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, seperti biasa kita update market dulu dan di sini mungkin kita semua pada kaget ya. Karena semua anjlok berantakan teman-teman ya, sekelas Bitcoin ya, DAM ya, bisa dibilang ya penurunan cukup besar, hampir 4% teman-teman ya. Padahal ya, mungkin kita berpikir wah, ini kan berita baik kemarin ya. Padahal kemarin tuh Binance baru saja bernafas lega ya. The Fed nggak jadi naikin suku bunga ya, dia masih menahan suku bunga. Pengumuman sih pengumuman, tapi tidak ada kenaikan yang seperti yang lalu-lalu ya. Jadi harga BPS-nya sama seperti yang kemarin ya. Bahkan ya nggak ada penambahan sama sekali. Tetapi kok kenapa market tiba-tiba merah ya, dan ini nggak biasa teman-teman ya, nggak biasa karena anjloknya lumayan tajam ya. Dia kalau kita lihat di coin market cap ya, grafiknya itu bukan tangga seperti yang saya bahas minggu kemarin ya, dia langsung ngedam teman-teman ya, langsung polanya kayak jurang gitu. Nah mungkin teman-teman juga masih ingat ya, saya sempat sampaikan jangan dulu aneh-aneh ya di beberapa hari yang lalu ya. Karena banyak gambler yang masuk ya, banyak orang yang masuk di momen DAM kemarin ya. Jadi bisa dibilang ya, saya sudah katakan ke kalian semuanya jangan masuk dulu dalam minggu-minggu ini ya. Karena ya yang DAM pertama kemarin itu jadi momentum buat orang ya, buat para gambler ya, yang judi-judi itu, yang bos-bos besar masuk teman-teman. Dan benar saja ya, ketika hijau di 2 hari kemarin ya, itu sudah ke bawah nih, orang sudah ke bawah, udah hijau nih, masuk orang udah masuk tuh ya, yang kecil-kecil, yang retail udah masuk. Langsung ditambah dengan pengumuman berita baik dari Binance ya, berita baik dari The Fed. Itu selesai pengumuman ya, saya lihat grafik itu dia naik sedikit untuk Bitcoin ya. Tetapi setelah itu teman-teman ya, subuh tadi kalau nggak salah, atau nggak jam ya malam lah terakhir ya, langsung ngedam ya. Ya semuanya menjual. Makanya saya bilang yang masuk di crypto crash kemarin ya, di minggu kemarin ya, hampir 10 hari yang lalu, itu yang masuk rata-rata penjudi teman-teman ya. Wells yang mau main short term ya. Kira-kira gitu ya, dan akhirnya benar-benar terjadi teman-teman. Dan di sini kita lihat dulu ya, beritanya kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi di sini beritanya Federal Reserve ya, jeda kenaikan suku bunga, atau The Fed ini dia menjeda ya, atau dia kayak ya nggak ada kenaikan yang lebih lah ya, kira-kira seperti itu ya, sama saja kayak kemarin teman-teman yang kenaikan terakhir ya. Tetapi market berkata lain, karena ini skema paling beda teman-teman ya. Skemanya paling beda itu maksud saya gini, ketika DAM kemarin ini bertepatan dengan berita baiknya Binance ya, termasuk berita baik The Fed, dia nggak menaikkan suku bunga lagi, kira-kira seperti itu ya. Jadi di video-video kemarin saya sudah curiga ini banyak yang akan masuk, tapi mau judi di dalamnya ya, mau ya apa ya, hit and run lah ya, bukan judi ya, tapi dia penjudi itu biasanya gitu ya, orang-orang yang gambler, dia masuk di tengah market crash teman-teman ya. Dan selama perkembangan market ke atas itu retail masuk teman-teman ya, retail masuk, keluar 2 pengumuman baik, dia dam ya, dia membuang kembali, kira-kira seperti itu. Nanti kita tunggu lah untuk berita pastinya, kita akan tunggu. Saya juga lagi nunggu informasi dari Into the Block sama Block on Chain ya. Kita bahas dulu yang ini. Oke, jadi Federal Reserve atau The Fed ya, jeda kenaikan suku bunga. Ya sebenarnya bagus nih. Menyusul 10 kenaikan berturut-turut dan kampanye yang telah berlangsung lebih dari setahun ya, The Fed secara resmi menghentikan kenaikan suku bunga bulan ini ya. Selain itu, The Fed telah memilih untuk mempertahankan suku bunga stabil pada kisaran saat ini, yaitu 5% dan 5,25 ya.
Oke, Federal Reserve pertama kali memulai kenaikan suku bunga yang agresif pada Maret 2022 ya. Namun demikian, jeda ini merupakan penghentian pertama dalam kampanye untuk memerangi tingkat inflasi di Amerika Serikat. Meskipun jeda tersebut merupakan penangguhan hukuman yang jelas untuk pasar, saat ini tidak ada ekspektasi bahwa ini akan mengesampingkan kenaikan akhir tahun ini ya. Jadi ada juga clue dalam pengumuman The Fed ya. Jerome Powell mengatakan bukan berarti nggak ada kenaikan suku bunga, ini hanya pause aja atau sama aja kayak kemarin, kira-kira seperti itu ya. Kenaikan terakhir ya kemarin, maksud saya gitu. Oke, dan di sini teman-teman ya, Federal Reserve dia memberikan suku bunga yang tidak berubah ya. Bentar ya, ini ada iklan, takutnya copyright teman-teman. Oke. Oke, dan di sini sorry. Di tengah tingkat inflasi yang membandel, The Fed telah mengakhiri 10 pertemuan berturut-turut dengan memulai kenaikan suku bunga. Selain itu, dengan krisis yang sedang berlangsung membayangi sektor perbankan dan stabilitas keuangan serta jumlah pekerjaan yang stabil, Federal Reserve secara resmi menghentikan kenaikan suku bunga untuk bulan ini saja ya. Langkah ini pasti akan memungkinkan ekonomi untuk beristirahat dari tekanan kenaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya, banyak yang mengamati keputusan tersebut sebagai kesempatan untuk menilai dampak dari upaya pengetatan agresif yang dilakukan oleh The Fed, teman-teman ya. Namun, keputusan ini tidak berarti bahwa kenaikan suku bunga sudah berlalu ya. Sebaliknya, ini hanyalah upaya The Fed untuk memberikan penangguhan hukuman di tengah tingkat inflasi yang perlahan-lahan kehilangan tenaga. Selanjutnya, banyak ahli mengungkapkan banyak ahli mengharapkan ya The Fed untuk berusaha untuk membungkam setiap proklamasi bahwa pengetatan telah berakhir. Jadi ini belum berakhir sebenarnya teman-teman ya. Karena The Fed mengatakan bukan berarti bulan ini sudah ya, terus bulan depan tidak ya, kira-kira seperti itu ya. Keputusan ini telah meninggalkan tingkat pinjaman sekarang dalam kisaran 5% sampai 5,25% ya. Selain itu, keputusan tersebut sebagian besar didorong oleh laporan tingkat inflasi minggu ini ya. Secara khusus ini mengidentifikasi bahwa tingkat inflasi 12 bulan telah menurun ya ke level rendah 4%. Dengan demikian, titik terendah dalam 2 tahun tersebut menegaskan bahwa keputusan untuk mengambil 2 jeda dapat dilakukan. Jadi mungkin akan ada 2 kali lagi. Mungkin bulan depan bisa jadi juga akan terjadi jeda ya, atau pause ya. Pause ya, jeda ya, bukan pause ya. Untuk kenaikan suku bunga karena tingkat inflasi di sini masih bertahan di 4% teman-teman. Belum terjadi pelonjakan. Kalau tingkat inflasi naik, otomatis dia akan menaikkan menaikkan suku bunga juga, kira-kira seperti itu. Tapi ini lagi membaik ya. Jadi ya kemungkinan ya di bulan depan kalau masih seperti ini ya tidak akan terjadi kenaikan suku bunga. Tapi kalau kita kembali teman-teman ya, kita kembali dengan skema yang terjadi saat ini ya, atau keadaan dunia kripto yang terjadi saat ini teman-teman. Ini sudah nggak terlalu ditakutkan teman-teman ya. Saya sempat bahas kemarin kayaknya ya, pengumuman suku bunga mau naik atau enggak itu kayaknya dunia kripto itu sudah mulai berbelok ke daerah China ya, kira-kira gitu. Jadi ya sebagai bukti juga di berita ini Federal Reserve nggak menaikkan suku bunga ya, masih sama kayak kemarin, tetapi terjadi pump. Makanya ya yang perlu diwaspadai sih menurut saya pribadi nih teman-teman ya. Kita kan tahu ya di China itu gambling juga kenceng di sana teman-teman ya. Jadi ya kalau dipindah ke China juga, pernah saya katakan juga ya, pindah ke China juga untuk industri kripto atau kripto global berpindah ke China bukan berarti akan berita baik terus ya. Tetap akan ada permainan-permainan ya kira-kira, atau politik lah ya, let's say seperti itu. Oke, sampai di sini. Habis ini saya akan update lagi ya. Tapi menurut kalian gimana nih? Boleh deh kalian komen. Semoga ini bermanfaat. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.